Selera gadis itu terlalu liar. Dia memelihara raksasa jantan. Biarkan raksasa itu tidak bisa memakannya. Mikas menggunakan tali dan rantai besi untuk mengikatnya. Tapi meski begitu dia hampir menjadi makanannya. Untuk menghukumnya, Mikas menusuk matanya dengan tongkat panjang. Dan bahkan dia menusuk jantungnya. Tapi ajaibnya raksasa itu langsung sembuh. Tujuan Mikas memeliharanya adalah untuk mencari cara membunuhnya. 100 tahun yang lalu para raksasa itu tiba-tiba muncul. Mereka memakan sebagian besar manusia, hingga membuat peradaban manusia runtuh. Manusia yang berhasil selamat membangun dinding yang sangat tinggi, membagi ruang bagi manusia. Area luar dijadikan pertanian. Area tengah adalah area pusat. Para manusia dilindungi oleh dinding tinggi. Hidup di dalam tembok lebih dari 100 tahun. Tapi di suatu hari raksasa berhasil menembus tembok besar area luar. Zona daerah pertanian diserbu. Warga yang selamat pergi ke area pusat. Tapi karena tidak ada pertanian, kekurangan pangan di area pusat semakin meningkat. Jadi prajurit memutuskan untuk merebut kembali area pertanian dan memperbaiki tembok area luar. Untuk menyelesaikan misi besar ini, dibentuklah tim bunuh diri. Dan Mikas adalah salah satunya. Untuk mencari solusi terbaiknya, Kapten membuka rapat. Banyak yang memberi saran di sana. Gunakan bom berdaya ledak tinggi. Gali lubang dan pasang jebakan. Buat jaring yang besar untuk menangkap raksasa. Dihadapkan oleh saran yang tidak realistis itu, Kapten menjadi sangat marah. Tapi apa yang akan dikatakan Mikas akan membuatnya tenang. Tidak ada senjata yang bisa membunuh raksasa. Satu-satunya cara adalah menemukan titik lemahnya, lalu beri serangan yang fatal. Menatap punggung Mikas, Kapten tahu gadis itu tidak sederhana. Jadi dia mengikutinya sampai ke ruang bawah tanah. Di sana ada banyak alat dan mesin percobaan. Tampaknya ada yang sedang melakukan eksperimen mengerikan di sini. Saat itu Kapten menemukan pintu rahasia. Dia ingin tahu lebih lanjut. Mikas tiba-tiba muncul dan menaklukkannya. Kapten mengatakan dia akan menjaga rahasia ini. Mikas membawanya ke ruang rahasia. Di ruang rahasia Kapten menggerakkan roda. Skylight terbuka. Saat cahaya menyinari ruang rahasia, satu raksasa terlihat oleh Kapten. Saat skylight terbuka, satu raksasa terlihat oleh Kapten. Padahal mata raksasa itu sedang terpejam, tapi tetap membuat Kapten ketakutan. Mikas sangat bersemangat. Dia perlahan melangkah menuju raksasa, dan mengangkat tangannya untuk menyapa. Melihat Mikas yang begitu gila, Kapten menjadi sangat panik. Raksasa yang terbangun bergegas memberontak. Mikas memprovokasinya. Kapten menutup skylightnya. Raksasa ini ditangkap untuk diteliti. Tapi apapun yang digunakan, tidak bisa menyakiti raksasa itu. Karena raksasa itu bisa pulih dengan cepat. Luka sebesar apapun, dia akan pulih dengan cepat. Tapi setelah Mikas hidup dengan raksasa itu seharian, dia mengetahui bahwa raksasa akan lamban dalam gelap. Dan bahkan bisa tertidur. Keduanya membahas untuk memanfaatkan kelemahan itu. Saat itu pemimpin datang. Dia mendapat kabar ada raksasa di sini. Dan dia datang untuk melawan raksasanya. Kenapa kalian menyembunyikan raksasa seperti ini? Ini sangat berbahaya. Mikas bergegas menghadangnya. Saat mereka sedang berdebat, raksasa mulai memberontak. Dia mengambil Mikas. Saat dia hendak memasukkannya ke mulutnya, Kapten membangun alat sederhana menggunakan tali. Pinjam kekuatan tali untuk terbang ke belakang raksasa. Lalu tebas tengkuknya dengan keras. Raksasa itu terjatuh dan terluka. Ini membuat Mikas terkejut. Dia berhasil menemukan senjata untuk menghadapi raksasa. Senjata itu memiliki mesin stereoskopik yang bisa meminjam kekuatan tali. Sehingga tim bunuh diri mahir menggunakannya. Dia menciptakan dua model raksasa. Setelah beberapa saat masa pelatihan, ada orang yang menarik perhatian Mikas. Keunikannya tak tertandingi. Dia dapat melakukan tembakan yang berbelok. Inilah bakatnya yang sudah lama dipendam. Sebelum melepaskan tembakan, dia menggigit panah sekali, lalu memprediksi posisi target. Setelah anak panah dilepaskan, anak panah itu secara otomatis berbelok. Gadis dengan kemampuan memanah ini bernama Sasa. Dia lahir sebagai seorang pemburu. Sejak kecil dia hidup dengan pamannya. Dia adalah orang yang suka makan. Keinginannya hanya ingin makan.
Suatu hari Sasa pergi berburu dengan warga desa. Dengan kemampuan memanahnya, dia menghasilkan banyak makanan. Saat mereka bersiap untuk pulang, Sasa melihat api di kejauhan. Firasatnya kurang bagus. Ternyata ada raksasa yang menembus dinding luar. Dan area pertanian langsung diserang raksasa. Dia bergegas pulang untuk memanggil pamannya. Mereka pergi ke area pusat bersama-sama. Dan untuk mengisi perutnya, Sasa bergabung dengan tim bunuh diri. Siap merebut kembali area pertanian. Hari ini saat dia akan makan, dia merasa makanannya semakin berkurang. Dari pembicaraan orang-orang, dia tahu bahwa ada yang mencuri makanan. Agar makanannya tidak berkurang, dia memutuskan untuk menangkap pencurinya. Setelah beberapa malam, Sasa akhirnya melihat pencuri itu. Saat pencuri hendak mengangkut makanan ke gerobak, anak panah menghadang jalan mereka. Para pencuri panik dan tidak punya waktu untuk tenang. Anak panah terbang ke tempat makanan. Para pencuri ketakutan dan bergegas kabur. Hanya satu pencuri yang bersikeras ingin mencuri makanan. Tanpa diduga Sasa terus-menerus menembakkan panah. Pencuri itu bersembunyi. Dia berpikir dia sudah aman. Tapi Sasa menggunakan tekniknya dan membuat pencuri itu terpaku di gerobak. Pencuri itu ketakutan hingga kencing di celana. Saat Sasa mendekatinya, dia sadar pencuri itu baru berusia 10 tahun. Dan anak itu adalah pengungsi. Jadi Sasa membiarkannya pergi. Juga membiarkannya mencuri makanan. Tapi semua itu dilihat oleh Mikas. Aku tidak menyangka dia bisa menembakkan anak panah seperti ini. Sepertinya dia harus kulatih dengan baik. Setelah setengah tahun, tim bunuh diri sudah terbiasa dengan alat manuver. Mereka terbang ke model raksasa dengan mulus. Melihat pemandangan di depannya, Mikas menjadi sangat bersemangat. Karena artinya pertempuran manusia dan raksasa sudah dekat. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.